bertanya kepada mufti, mufti itu tidak harus bertanya kamu madhabnya apa, atau tidak harus berfatwa sesuai dengan madhab dirinya. Dia itu cukup ditanya kamu orang mana, orang sana. Misalkan orang Indonesia, oh madhabnya apa? Syafi'i, maka berilah madhab Syafi'i. Itu maksudnya al-awamu la madhabalahum. Orang awam itu tidak ada madhab. Nah kalau secara umum bermadhab itu ya hukumnya wajib. Ya, kalau dulu itu maklumun minad dini bid darurah, kalau sekarang sudah tidak. Udah enggak maklumun minad din bid darurah. Nah, wa kadzal ibta fauqal haddi, demikian pula memperlambat di atas rata-rata. In kana imaman at abal makmumin, apabila dia itu sebagai imam, maka dia itu mempersulit makmum. Sok da keheul atuh. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ditungguan cuan ki ka Brutiis. Kita ngariweuhkeun Kak makmum. Di upline bagus, tapi jangan fauqal haddi. Lamun sampai terlalu panjang antara bismillah dan hamdalah, wah itu mah batal sudah. Jadi bukan sudah makruh, tapi batal. Fal isra'u fi sholati makruhun. Mana tadi? Wa in kana makmuman at abal imama idza kana al imamu faqihan. Apabila dia makmum, nyapekeun ka imam. Apabila imamnya itu faqih. Karena kalau imam itu faqih, dia itu pasti menunggu makmum selesai baca Fatihah, dan dia tahu si eta mah baca Fatihahna lelet. Baca Fatihah lelet ke salat. Allahu akbar. Imam tanya munfarid deh. Ditoel. Si eta oplok. Padahal rek rusuh tadi nate. Ya, karena kalau misalkan si imam cepet, makmumnya ibto, makmumnya itu apa? Lambat bacanya, kemudian imam keburu ruku, dia belum selesai. Kemudian imam sudah mau sujud, dia masih belum selesai. Akhirnya kan nggak dapat sholat, nggak dapat rokaat. Kalau nanti sama imam malah ikut salam, batal sholatnya sudah. Tuh, kasihan kan? Jadi kalau imam pengertian sama makmumnya lelet, itu memberatkan kepada imam. Makanya disebut kalau imamnya faqih. Kalau imamnya nggak faqih, bodo amat, nggak tahu gitu. Ya, nalentengnya maca. Li'annahu yantaziruhu hatta la yataqaddama alaihi bi salasati arkanin tawilatin. Karena si imam ini dia pasti akan menunggu supaya si makmum ini dia tidak terlewat dengan tilu rukun yang tawilah. Fatabdulu sholatuhu, nanti sholatnya malah batal. Pas lihat ke makmumnya ada 30. Saya eta hiji, pan kasihan imam. Duh, rek dititah ulah berjamaah pan bisi sholat terakhirnya. Bisi itu sholat berjamaah itu yang menjadikannya masuk surga kan 27 derajat lebih tinggi, kasihan. Makanya kalau terlalu lambat juga yang kasihan siapa? Imamnya. Kalau imamnya faqih. Fatabdulu sholatuhu ayal makmum. Maka si makmum itu akan batal apanya? Sholatnya. Mana tadi? Oh ada itu mah itu di apa di matan. Di matan. Ada itu mah Isra di dalam apa? Ada itu wahunaka isro'un li idroki rokaah. Isro mempercepat diri untuk mendapatkan rokaat, ada tuh. Berarti kan udah kan kemarin ini kan? Udah, makruhan ini udah selesai.
Nah, itu ada catatan. Hah? Nama judul. Oh ya udah. Iya, sudah balikan deh banyak. Dasar udah ini mah. Oh iya, itu mah dinamatan. Itu mah dinamatan. Wa yustahabbu lil imam takhfifu sholati ma'a itmamiha, dan disunnahkan bagi imam itu untuk meringankan sholatnya tapi secara sempurna. Ya, secara sempurna lah. Setelah Fatihah baca surah, ruku 3 kali, sujud 3 kali, tapi dengan cepat begitu. Dengan takhfif bahasanya itu, dengan ringan. Qala Anas maru'aitu sholatan akhfa wala atamma min sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas itu, Sidna Anas, tidaklah aku melihat sholat yang lebih ringan dan lebih sempurna daripada sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu sholatnya ringan tapi sempurna. Di lama-lama batal. Bismillahirrahmanirrahim. Batal tuh. Kalau diterusin batal itu. Ya. Jadi lama juga nggak jadi patokan sempurna. Wa hunaka isro'un li idrokir rok'ati, dan ada pula cepat supaya cepat-cepat dapat rakaat. Kama yaf'alu ba'dul ashosi indama yajidunal imama roki'an. Sebagaimana apabila sebagian manusia itu suka berbuat seperti itu apabila dia itu sudah mendapati imam ruku. Pas masuk masjid imam ruku, lompat. Nah, biar apa? Biar dapat rakaat. Itu pun makruh. Kama yaf'aluna. Tarohum yajruna wa yastajiluna fi niyatil ihram. Engkau akan melihat mereka itu cepat-cepat di dalam niat takbiratul ihram. Wa qad yukhti'ul ba'du wa yukabbiru takbiratul ihram wa takbiratul ruku' wahidatan. Malah sebagian itu suka salah. Takbiratul ihram disatukan sama takbir ruku'. Ya. Allahu akbar langsung ruku'. Nah, itu. Ya. Suka Suka disatukan. Wa hadza mubdilun li sholati. Ini malah membatalkan kepada sholat. Wa hadza mubdilun li sholat. Fal isra'u li idrokir rakaati makruhun, maka cepat-cepat agar mendapatkan rakaat itu hukumnya makruh. Faqad jaa fil hadithi an Abi Qatadah qala bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idz sami'a jalbata rijalin. Ada hadis nih dari Abu Qatadah. Beliau berkata, tatkala kami beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba siapa yang mendengar ini? Rasulullah mendengar suara seorang laki-laki. Falamma shalla qala masya nukum. Maka tatkala sudah selesai sholat, Rasulullah berkata, kenapa kamu itu? Jadi suaranya itu bukan suara dari mulut, tapi suara kaki. Geruduk gitu dah. Rasulullah lagi sholat kan? Lagi sholat dengan suara duduk di belakang itu. Kemudian Rasulullah setelah selesai sholatnya berkata, naon cenah tadi eta nu gurudugan, masya nukum. Qalu istajalna ila sholat. Kami kan takut ketinggalan sholat ya Rasulullah, makanya kami cepat. Qala fala taf'alu. Janganlah kalian berbuat seperti itu. Idza ataitumus sholata fa alaikumus sakinata. Apabila kamu itu mau mendatangi sholat, sing tenang. Kalau mau cepat-cepat dari asar tadi. Ini mah maghrib cepat-cepat itu udah dan maghrib. Dari asar tadi kalau mau cepat-cepat. Ya. Standby cepat-cepatnya, bukan ketahuan imam gurdu-gurdu begitu. Sakinah saja. Fama adroktum fasollu. Maka kalian dapatnya apa? Sholatlah. Wa ma fatakum fa'atimmu. Yang kalian lewatkan, sempurnakanlah. Kan gak susah. Jangan gurdu-dugan kayak gitu. Muttafaqun alaih. Amma idza tarattaba 'alal isra'i idraku jama'atin aw takbiratul ihrami sunnalahu ma lam yakun ajlatan takbuhu. Adapun apabila dia itu bersegera untuk mendapatkan berjamaah atau
untuk mendapatkan takbiratul ihram, itu mah disunahkan. Ya. Pas kita udah wudhu, masuk lawang masjid, masjidnya Masjid Akbar Surabaya. Masuk lewat belakang kan jauh tuh. Jauh kan, ke depannya itu. Jarak berapa meter itu ya? Ada 100 meter aja kan ya? Dari belakang nggak ada tuh, jarak 100 meter mah. Ke mana? Ke imam itu. Pas masuk, imam lagi aham. Mau apa? Mau takbiratul ihram, langsung keluar gaya Usain Bolt. Sprint 100 meter. Meradak, itu mah sunnah itu. Imam kata oh, ekspres. Takut ketinggalan. Kalimat. Nah itu mah disurahkan. Atau ngelihat imam lagi tahiyat akhir. Nah itu kan mau idrok jamaah juga kan. Mau idrok jamaah juga. Imam lagi tahiyat akhir. Keburu salam. Sekian tuh silahkan. Dari belakang masuk langsung. Mau usahain mau. Kalimat deh. Kalimat deh. Selama tidak jelek, ujlatan tukbahu. Selama dia itu bukan cepat-cepat yang jelek. Kalau cepat-cepat yang jelek ya jangan. Nggak tahu gimana maksudnya yang jelek itu. Wa idza tarataba alaihi idraku jum'atin wajaba. Apabila untuk mendapatkan sholat Jumat wajib. Tadi makan sunnah kan? Nah ini mah wajib untuk mendapat sholat Jumat mah. Mana patokannya sholat Jumat itu? Ya tahiyat akhir imam. Jumahan itu ya banyak nyal sewe gitu. Ayo sing goreng yang jadi imamnya, khotibnya pan Ustadz Angga. Pan Ustadz Angga mah nggak pakai khutbah. Ya, nggak pakai khutbah bahasa Sunda. Kemarin pan Kak impikan Mang Asep gak bisa nyupiran. Lulus, bisa nyupiran ya. Itu susah nyupiran juga. Terlatih. Gak bisa. Gak bisa ya. Yes, jadi supir. Lompat. Kirain datang deh kan masih bakal kasih wejangan begitu. Ah, di Sundanya ada. Pas datang udah tahiyat akhir. Wajib itu mah. Cepat-cepat. Masih dakpar deh. Oh, Naruto. Hah? Nah itu nanti kan ada khilaf ya kalau misalkan kita dapatnya itu tahiyat akhir, kita kan masuk tahiyat akhir nih, pas berdiri itu namatinnya itu sholat 2 rakaat apa 4 rakaat, itu ada khilaf. Jadi lanjutnya sholat zuhur begitu, lanjut sholat zuhur. Kalau misalkan dia ketinggalannya 1 rakaat, nah 2 rakaat nanti jadi berdirinya itu 1 rakaat saja, nanti namanya 1 rakaat. Tapi kalau ketinggalannya tahiyat akhir, ada khilaf itu. Ada yang bilang 2 rakaat, ada yang bilang sholat zuhur. Tapi bukan sholat zuhur, itu sholat Jumat. Sholat Jumat itu masuknya. Enggak tahu tuh. Kalau misalkan ini karena khutbah dia 2 rakaat, enggak tahu. Cuman kan kalau misalkan dia karena dia tidak kebagian sholat Jumatnya begitu. Sholat Jumatnya kan gak kebagian, cuman kebagian berjamaahnya. Jadi Jumatnya kebagian. Itu nggak tahu yang tahqiq yang mana. Nanti di bab sholat Jumat itu ada. Nah, li'anna ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Nah ini dasarnya karena ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sholat Jumat wajib atasnya. Kalau nggak lari nggak dapat. Maka larinya hukumnya wajib tuh. Takun ke hernia. Tinggulah. Paling sebelnya munker jika kamari naon cek paling sebel. Kabelet pipis. Itu paling sebel mah. Naon sababna? Urang tanya hayang pipisnya terus pan mun hayang kieu masuk kitu tah. Cicing orang teh teu kuat bisa kawara-waran didinya. Musik nyeri ya. Kudu kumaha.
Linu aing ngabayangkeun. Linu ngabayangkeun. Terus yang jarihan. Kebelet pipis, abi mah mun kebelet pipis pan sok usik. Harus seperti gini kan, sok diusik-usik. Sok digoyang-goyang. Abi ukur, pokoknya abi mun geus teu daek cicing tah aja. Amun geus kikieuan eta teh lain wirid. Eta yang pipis ditahan. Itu. Ka imah turun tinu motor pan. Kebelet lah, diusikeun seueul tadi diusikeun kawer-weran. Jadi aku harus bagaimana? Akhirnya mana nyeri dah. Lagi gituan. Enggak. Sing jalan rawuh Gusti. Amin atuh gitu. Eta mah penyakit paling najis keur laki. Mana tadi? Warroha fihi. Di anna mana tadi teh? Di anna malayat yang wajib bila bi fa wajibun. Al-iton. Iton. Apa iton itu? Ayyaj'alal musolli lahu makanan khoson yusolli fihi daiman ka amami syariatin muayyanatin. Musolli dia menjadikan tempat khusus yang mana dia itu sholat terus-terusan di situ. Seperti tihang, tenda, ya kalau dulu tenda, yang masjid lah kalau sekarang mah, yang tentu. Jadi kita tuh sholatnya di situ aja ya, ini ada tihang. Nah tihangnya ini kan dia tempat hijab cewek. Nangkring gue ini nggak sholat tata. Ya, mau ayan lah, yang mana aja lah pokoknya, mas saya contohnya yang itu gitu, biar ada ilat. Pan sok kumaha saya bagian nutupan hordeng. Nah, bakal dikeula. Serudut gitu. Serudut. Di situ terus salatnya. Itu makruh. Makruh. Ya, atau yang paling jauh, yang paling dekat sama imam sama, terus-terusan di situ itu hukumnya makruh muayyan. Al-fuqaha qalu bi karahati dzalik. Para fuqaha berkata bahwa perbuatan itu makruh. Li'annahu qad yu'addi bihi ila syai'in minar riya' awil ujub bin nafsi itu. Karena dia itu suka mengakibatkan apa? Riya atau ujub. Riya. Ya kalau yang di belakang tadi riya, kalau yang di depan ujub. Nah, itu pengen dilihat sama orang tuh. Istiqomah begitu. Situ terus. Lakin ba'dul fuqaha wa khususan as-sufiyah minhum la yaquluna bil karahah. Tapi sebagian fuqaha, terutama Sufiyah, berkata itu tidak makruh. Wa qalu li anna tabi'atal insan annahu idza allafa makanan ahassa bil unsi warrahati fihi. Karena kebiasaan manusia itu kalau sudah matuh di situ, ya satenya enak. Matuh. kalau sudah di posisi di situ terus gitu ya, itu suka ada apa ya? Suka ada enak, ada rasa. Jadi asar rumah sendiri begitu, asar tempat sendiri. Hah? Apa haji itu? Aldi masuk angin aja. Beda-beda preferensinya itu. Preferensinya beda-beda. Ya yang tadi makan lihat aja. Yang ini mah pengen di belakang imam biar matuh gitu di situ. Ya, yang ini mah pengen di bawah pas. Ya, yang itu pengen di teras biar gampang ngambil sendal orang gitu. Ada yang kayak gitu. Orang hari abah nanawan ada. Wah, direkam bah. Kedeui atuh. Nah itu. Terutama Sufia. Jadi Sufia itu suka ada apa? Ahassabil unsi warahati fihi. Jadi kalau masuk situ tuh ada kenyamanan. Jadi kayak di rumah sendiri begitu. Udah di tempat sendiri ada kayak gitu. Nah, di sini juga nanti ada kisah Masjid Ba'alwi ya. Wal Jami Bitarim. Udah kita mah gak bakal bisa lepas dari Ba'alwi mana tuh ya. Ini yang ngarang itu juga Ba'alwi juga. Yaqutun Nafis itu yang ngarangnya Ba'alwi, yang mensyarahinya Ba'alwi. Kita masuk apa namanya itu kitab Sulam Taufik Ba'alwi juga. Ya gimana kita nggak bisa lepas, mereka itu penjaga-penjaganya Asy'ariyah Maturidiyah Syafi'iyah kok begitu.
Tetap awas jangan kawalat. Yang kemarin kan abis bilang kayak gitu, alhamdulillah wafat. Saya mah insya Allah masih 2 tahun lagi lah maksimal minimal. Halo. Ada begitu. Itu masjid Ba'alwi ini ada apa? Ada kisahnya. Masjid Ba'alwi wal Jami Bitarim. Wahakada kanat ada ta'asla fina fi masjid Ba'alwi Bitarim. Demikian pula lah kebiasaan apa sepuh-sepuh kita dahulu di masjid Ba'alwi Tarim. Hatta inna sawari sumiyat bismi man yajrisu bijiwariha. Malah setiap tihang di masjid Ba'alwi di Tarim itu ada namanya. Ya, ini tihang anu, ini tihang Syekh anu. Ya, itu. Ini tihang Syekh anu. Tihang Bu Haji Wiwin. Tihang. Ya, itu udah ada namanya masing-masing tuh. Sesuai dengan orang yang suka diam di situ. Wa kadzalika indama yadhhabuna ila jami'i Tarim yaumal jumu'ah fayaghuduna mubakkirina min ba'di sholatil fajri fayajidunahu khalian. Demikian pula apabila orang-orang itu pergi ke Jami' Tarim hari Jumat. Maka mereka itu berangkat pagi-pagi sekali setelah sholat subuh. Nah, asalnya begitu. Jadi ba'da sholat subuh langsung ke masjid Jami' itu dulu. Ya, orang soleh keturunan Rasul. Orang keturunan Rasul lain. Aduh, jemaah nungguan adan. Nungguan adan heula. Oh ya dulu ba'da subuh langsung berangkat. Nah, kan masih kosong. Jadi bebas dong mau di mana aja begitu. Nah, fayajiruna khalian fayataqaddamuna ila sufufil ula, maka mereka itu bergegas berlomba-lomba untuk masuk saf pertama. Waja'a banuhum min ba'dihim wa allaful makan alladzi allafahu abauhum. Nah, bapaknya sudah wafat, masa anaknya kan beda sama bapaknya? Ya sama, nerusin bapaknya berangkat pagi-pagi duduk di situ juga sama. Wala yaqsuduna bidzalika hijrahatihil amakin lahum duna siwahum. Itu tidak bermaksud untuk memonopoli tempat, bukan. Ya memang kan kesana juga berangkatnya subuh pagi-pagi, belum ada orang ya tempat di situ. Cuman kadang-kadang suatu saat kalau sakit jadi kosong gitu. Gitu kalau sakit gak ada yang berani nempatin kadang-kadang. Jadi kayak dikooptasi tempatnya itu. Ya. Nah, wala yaksuruna wa inna ma kama qulna ya'tuna mubakkirina qabla tawaifil ukhra minal ummal wal mazari'in wala ahada fiha. Ya yang namanya ajangan mah bebas kan gak punya kerjaan. Petani belum datang udah duluan. Ya, orang yang kerjanya di pasar belum pada datang, udah datang duluan ya ajengan namanya juga gitu ya. Ustadz begitu, apa kerjaannya nggak ada, nggak ada. Ini kerjanya ibadah aja, masuk masjid paling pagi, dapat tempat bebas, mau yang paling depan monggo, mau yang paling belakang ya boleh begitu, yang paling pinggir mau di tengah banyak pilihan. Nah. Wa inna ma kama qulna ya'tuna mubakkirina qabla tawaifil ukhra minal ummal wal mazari'in, dari pegawai-pegawai kantor dan dari petani-petani wala ahada fiha. Memang belum ada siapa-siapa di masjid Jami itu. Wa ba'dun nasi asa'u dhanna wa takhudhu min hadza nikronan wa tasni'an. Nah, cuman orang-orang yang datang belakangan suka memperhatikan. Tempat itu kok eta wae begitu. Eta deui, wah ieu mah mengkooptasi. Suuzon jadinya itu. Padahal kalau dia datang duluan lebih dulu daripada yang bersangkutan, dia tinggal duduk di situ juga gak bakalan marah begitu. Ya. Cuman itu seolah-olah tempatnya dikooptasi, datang ke situ. Eta deui. Hiji waktu sakit, gak ada orang yang berani nempatin. Tuh kan dikooptasi begitu. Jadi suuzon. Orang itu, ini kan masjid Jami apa masjid pribadi sih? Itu kemarin kan ada yang kayak gitu. Siapa yang Iris Bella siapa? Nah, yang nikah maharnya masjid. Itu nggak sah itu, nggak sah. Iya, masjid kok. Iya. Jadi gini, kalau misalkan mau kan katanya gini, oh ini kan Iris Bella yang
yang mewakafkan tanahnya dari suaminya, ya wakafnya tanah, jangan masjid. Wakafnya lagi. Maharnya, mas kawinnya. Mas kawin berupa apa? Tanah dan bangunan. Jangan masjid. Nah, nanti diwakafin jadi masjid. Karena sesuatu kalau udah dibilang masjid, jadi masjid sudah. Dan kalau jadi masjid, nggak bisa dijual beli. Kalau nggak bisa dijual beli, nggak bisa jadi mahar. Mahar itu harus bisa dijual belikan. Makanya nggak ada mahar dengan Fatihah itu ada. Aku pinang dengan Bismillah. Pinang dengan Bismillah. Cuman kalau misalkan Bismillah itu ya masih ada yang membolehkan. Ya karena dia bisa didagangkan gitu. Bisa didagangkan Fatihah itu. Ibu pada di Fatihahan gua abi. bisa jadi keahlian itu. Ya. Kalau bisa mau di Fatihahan gitu 3 kali 15.000. 7 kali 700.000. Nah, jangan jauh-jauh tuh. Beda. Saya 3 kali, cara 2 kali. Tambahan bonus. 30.000. Bonusan hiji. Maharnya gak sah. Nikahnya sah. Karena teu aya tidak ada rukun mahar sapinya. Nanti maharnya mahar misil. Makanya eta mah nu bodona nya. Eta mah nu bodona sakelompok-kelompokna eta bodoh kabeh. Nah, matak cek abi oge. Zaman kiwari mah. Eta teh kelas kelas lebe kota teh. Ya, ngawinkeun artis man. Kota tuh. Ya, tapi bukan sembarangan. Tapi kayak gitu. Sebenarnya Aceh. Sokon. Aduh itu. Nah, itulah. Ya, makanya yang bagus. Wattahamuhum annahum yataqasamunal masjidah, dan orang-orang awam yang datang belakangan ini bikin desas-desus. Oh, masjid sekarang udah dibagi-bagi. Itu jadi tempatnya Bani Anu, itu jadi tempatnya Bani Anu. Nah, gitu tah. Pegawaian anak jelema teu soleh mah nyinyir be. Apal dongeng. Wala yarawna li ahadin ghairahum lahu fihi sabil. Dan mereka itu tidak melihat ada seseorang selain mereka itu apa jalan menuju ke sana. Jadi nggak bisa nempatin begitu. Wah, ada khoto. Ini salah. Padahal kalau ditempatin juga nggak bakalan marah begitu. Orang-orang alim kok. Ya, tempat saya ada yang nempatin kan begitu. Berarti saya besok harus lebih awal lagi. Kan gitu kan. Ya. Itu mah kayak orang-orang yang ngeliatin si Cristiano Ronaldo. Dia datang jam 7, Ronaldo udah ada. Udah ada jam 7. Oh, saya besok 6:30 berarti kesini. 6:30 masih ada. Besok saya jam 6. Jam 6 masih itu apa udah di lapang. Jam 6 udah di lapang. Berarti jam 7 itu udah sejam tuh latihan. 5:30 dia datang, si Ronaldo ada di locker room. Besok jam 3 cenah. Keur sahur. Keur sahur ini aja. Si orang memang jadi Thor. Tukang ngepel sih. Makan susu ya. Percuma. Makan susu ya Mayu. Cair. Aduh. Yang lawan duduk ya balain lawan. Asok datang isu baca orang yang didinya. Jam 8 datang. Geus di tempatan. Jam 6 datang. Geus di tempatan. Salat subuh nu jadi imam nah. Paingat tuh hese ari kieu mah. Cek manehna teh hese. Ari orang kudu kitu geus teu bisa ada kumaha deui atuh. Heeh. Pada kayak mah dicarekan ku majikan nah sia. Da lain ajengan. Heeh. Enak kenan ajengan teh beuki solehnya, beuki didukung. Eta ajengan mah. Ajengan beuki soleh, beuki didukung gitu. Lamun karyawan beuki soleh. Beuki di depan. Komo hakim beuki soleh beuki di musuhan hakim. Wala yauruna li hadina wa hada khata'un wa tasharu hadal i'tiqadu baina ba'dil fa'at atau fi'at. Dan ini adalah salah. Cuman ya sudah kadung tersebar ya. Apanya? Desas-desusnya.
Akhirnya demikian adanya. Nah, ini mah dongeng saja, ada dongeng nih. Sebelum masuk ke apa ini? Sujud sahwi. Nanti setelah ini bab sujud sahwi. Bab sujud sahwi minggu depan saja. Ini ada dongeng saja. Wa antorikis sodafa zaroni marotan minal marot fi yaumil jumu'ati rojulun baroza min kibaril mauzifin. Rojulun barizun min kibaril mauzifin. Kebetulan ya saya punya dongeng katanya begitu. Ini suka ada orang menziarahi saya, datang ke saya hari Jumat. Bukan sekali dua kali, dia datang berkali-kali. Nah dia itu pejabat lah gitu ya, katakan. Orang besar. Wa kharaja ma'i li sholatil jumu'ati. Dan dia itu keluar bersama saya untuk sholat Jumat. Jadi datangnya pagi-pagi. Sholat Jumat itu bareng. Walamma dakhalal masjidah talabtu minhu dukhula ma'i ila sufufil ula liwujudi firaqin fiha. Nah, tatkala karena kan tadinya ngobrol mau sholat Jumat, pas datang ke sholat Jami kan udah penuh masjidnya itu. Bilang, ayo kita ke depan katanya begitu. Ada di depan kosong. Kalau ada faraq di situ, ada tempat kosong. Nah, mana tadi? Wujud farafado waqala, maka dia menolak. Si teman saya ini menolak, enggak mau. Waqala antum ya sadata lakum amakin khosoh wa hadza ma'nahu tamyizun unsuriyun. Kata dia begini, tuh kan anjeun mah Habib, saya mah saha gitu kira-kira aja, engkau kan Habib. Engkau kan Sadah. Saya ke depan, malu saya mah tuh. Ya, udah saya mah di sini aja di belakang. Nah, wa hadza ma'nahu tamyizun unsuriyun. Ini nih perbuatan kayak gini, ini rasisme. Kata Habibnya, bukan kata orangnya itu. Kamu itu rasis. Ya, emangnya apa kelebihan saya itu apa? Ini dongengnya begini dulu, jadi gak dongeng. Ya, cuma sekarang emang orang udah gak berani nempatin. Orang udah gak berani nempatin. Kan sunnahnya kalau ada yang kosong, tempatin. Kita mah melaksanakan sunnah. Kamu pikirnya rasis gimana sih? Ini dongengnya yang jelas dulu dong. Ya, makanya orang itu ya gimana ya kalau dia itu punya kedudukan tinggi, orang itu suudzonnya besar. Ya. Karena ada apa nanti di dalam kitab Az-Zawali itu? Ada hasad. Ada hasad. Di dalam apa? Di dalam diri itu, di dalam kolbu. Ini nanti begini. Ya. Setiap orang itu dia tidak akan mutlakon adna, nggak bakalan. Orang ini dia paling bawah sendiri. Itu hampir mustahil itu, karena dia idofat. Jadi setiap orang itu yang dia mafdul pasti afdol dari yang lain. Dan celakanya orang yang afdol ini dia tidak suka merasa afdol. Dia selalu merasa mafdul. Dia selalu merasa dikangkangi orang. Padahal dia pun banyak mengangkangi orang. Padahal sebetulnya banyak mengangkangi, banyak privilege juga sebetulnya dia itu. Ya. Nah, tatkala dia itu melihat kepada orang yang apa? Afdol minhu, lah keluarlah naon teori-teori konspirasi. Wah, beunghar nyegik. Soban di teangan we. Kakurangan teh dongeng-dongeng teh nya mun beunghar nyegik, mun kasep operasi plastik. Wah, segala macamnya lamun badana ideal six pack dicarekan wae ku majikanana. Saking kalau mau dicarekan ku majikan bikin ka six pack sok siap teangan jelema nu kitu. Sek tanya dicarekan. Pager berarti. Aduh. Kultulahu lah, oh jangan-jangan begitu. Jadi dia nggak bilang kamu rasis enggak. Cuma dia pikir, oh ini rasis orang nih. Ya. Lah, tidak begitu. Hadhihi ibadatun wala fiha tamyizun unsuriyun. Ini kan ibadah. Ibadah itu semuanya sama. Ya cuman ini kan bekas kakek saya. Jadi itu tempat itu kosong bekas kesolehan kakek saya. Sekarang saya ke sini bukan melihat itu sebagai hak saya, bukan. Saya melihat itu sebagai tempat kosong. Ya saya tempati. Begitu. Wasaufa ukhbiruka bil waqi'i. Coba ini saya dongengin dulu. Jadi sebelum Jumatan nih, dongeng dulu kita.
Ai ka dongeng heula. Sama asup kasam teh ieu ka dongeng heula lain kitu ieu. Dongeng teh. Ya, mana tadi teh? Wa saufa ukhbiruka bil waqi inna madzalika ba'da shalah. Wa akhadtu biyadihi wa dakhalna wa shalaina ma'an. Oh, nanti bukan sekarang. Tuh, itu kan geus pinuhnya rek salat. Geus pokona mah ngilu heula lah cegannya teh gitu. Engke ngobrol. Jadi lain ngobrol heula. Salah, ngobrol heula mah kaburu naik. Ah itu. Khotib kaburu naik, bade jeung jumaahan lagi juga urang mah gitunya. Tara make mau izo. Nah, udahlah. Apa aku tuh biyadihi wa dakhalna wa shalaina ma'an. Saya ambil tangannya, mendesak sudah ke dalam. Kita salat bareng. Wa ba'da sholati qultu lahu al-qadiyatu kana aslafuna mutafarrighina lil ibadah wa yatuna mubakkirin. Nah, ini jangan dongeng nate ya. Dulu ya kakek-kakek kita itu suka apa? Suka sangat suka beribadah. Ibadahnya itu getol sekali. Dan mereka itu kalau masuk masjid mubakkirin, pagi-pagi sekali. Ya setelah sholat subuh udah ke masjid. Wa kanat tawaiful ukhra wala naqulu tawaqat ma hunaka tawaqat wa inna ma hiya tawaif ukhra min ummalin wa muzari'in masghulin ya'tuna mutaakhirin. Adapun kelompok-kelompok yang lain saya enggak nyebutin loh ya keluarganya siapa-siapa aja. Ya kan kalau dulu mah kan negeri itu sedikit ya jadi bisa dihitung kan. Ya kayak di sinilah keluarga itu kan masih apa keturunan anu. Ya. Otak teu aneh pan dongeng gitu ya. Jang cenah. Naon wa? Maneh nyaho cenah imah di ditu. Eta teh euy da kudu mah ka bapa. Teu aneh teh. Dongeng gitu teh. Ari bapa tuh nah betul jadi cenah kadinya. Heeh pan ka adina. Ngobrolkeun indungna. Teu aneh teh. Ngobrol kita teu aneh nya. Jadi apa jodoh sajengkal. Pacar 5 langkah. Kuliah jauh ya. Sekolah ke Amerika. Kuliah ke Surabaya. Kawin. Tetangga. Waduh terak. Waduh terak eta. Kebabaturan SD kawin. Nah, dongengkeun we ke sana. Oh, kitu cenah tuh umalun, karyawan, ya, muzariin, petani, masghulina ya'tuna mutakhirin. Mereka itu datangnya terakhir. Nah, eta matak apal urang turunan saha. Eta desok di teras teh turunan saha. Sok da teangan bapak-bapakna saha eta. Mulai nu aja kan. Oh, teangan. Ya anjeun asup ka masjid jumaahan. Teangan jalan nu di teras. Ya kapelong bapana saha. Wah, ayo bapak ajak ngan eta. Mamawa rahasia pahal ya taro. Manjaa mutaqaddiman yajlu fi safil akhir au fil awal. Coba saya tanya sekarang sama kamu, orang yang datangnya duluan kalau duduk itu di saf awal apa di saf akhir? Ola bal yajlu fi safil awal. Atuh ngapain datang pertama kalau mau duduk? Belakangan, ya di awal lah. Nah, fakul tuh hakadakan ulah mereka seperti itu. Pertama kali datang depan, istiqomah tuh kakek-kakek kita itu. Ola amma madamal amru kama dzakarta fani amabi. Oh, sekarang mengerti kalau gitu. Ajib. Bagus. Ya, ini saya berarti sudah salah sangka. Jadi disangkanya ini apa? Ras gitu. Apa namanya itu? Rasisme gitu. Oh, ini rasis. Ini nanti saya bikin video tentang rasisme. Aya teh si Kiman koplok dah. Amma madamal amru kama dzakarta fani amabi faqultu lahu lakinnal ladzina yuballighuna yuharrifuna al-kalama an mawadi'ihi wa yushawwihuna al-haqa'iq. Akan tetapi ya orang-orang yang berlebihan itu dia apa? Merubah perkataan dari tempatnya dan mengubah hakikat. Jadi di dongeng nama banyak-banyak. Oh, itu tuh gara-gara bareto ajengan mung eleh. Masjid dibikinkan dibagi-bagi. Awas ya ikut anak-anak urang juga. Kumaha sih dongeng. Sok alaran bae dulu nih biar saya bilang dulu Pak Alwi sedikit. Kan yang mempersalahin siapa sih Kimat tuh? Ya. Kan nama Ubaidillah itu enggak ada di kitab-kitab. Emang enggak ada di kitab-kitab kok. Ya, enggak adanya itu ada dua kemungkinan, memang enggak ada yang nulis atau kemungkinan kedua kitabnya pernah ada tapi terbakar.
Ya hilang waktu dibakar perpustakaan Spanyol itu kan banyak sekali yang dibakar waktu datang barbar Mongol. Waktu datang Mongol. Jadi ada dua kemungkinan. Cuman kan kalau kemasyhuran mah nggak bisa ditutup-tutup, emang udah kayak gitu ya. Nah ini karena tidak ada kitabnya kan si Imad jadi nggak percaya tuh. Karena gak ada kitabnya, padahal kan ada mudalil layat dulu ada ala adamil madlul, padahal begitu. Nah akhirnya ada konspirasi. Jadi konspirasinya apa? Jadi konspirasi begini. Jadi Ubaidillah itu cuma menuliskan nama. Saya ini nyambung sama anu. Disimpan di peti. Disimpan di peti. Biar anak-anaknya makmur. Itu nanti ketahuan sama yang di bawah dibuka. Oh ini ada petinya. Ada. Oh berarti saya ini jadi keturunan anu. Ada silsilah. Cek orang itu hari eta mana kitab. Cek atau berkonsisten mikir banyak. Konsisten gitulah mikir. Majalah setololnya itu. Mudah-mudahan tulisannya ada diampunkan ke Allah Subhanahu wa taala. Apa alasan enggak? Saya sudahi dulu yang ini. Wallahu a'lam bishawab.